Belajar IPS bersama Pak Diatmoko. Pada kali ini kita belajar bersama tentang pluralitas. Sebelum itu, mari kita dahului dengan berdoa agar yang kita pelajari pada kali ini dapat meresap ke dalam hati dan pemikiran kita dari Yang Maha Kuasa. Kita diperoleh kemudahan dalam berpikir, dalam mendapatkan ilmu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, kita belajar tentang pluralitas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar didapatkan pemahaman tentang sebuah konsep atau konsep-konsep yang berhubungan dengan pluralitas. Apa itu pluralitas? Serta memaparkan beberapa contoh perbedaan-perbedaan yang ada, yang muncul atau yang berada di lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat mengidentifikasi pluralitas kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Plural, mungkin sering kamu dengar kata plural, singular itu ada di bahasa Inggris. Singular itu merupakan tunggal, plural itu memiliki arti jamak. Jamak, beragam, beraneka rupa, dan banyak. Sehingga pluralitas, untuk lebih mudahnya dipahami, adalah sebuah atau memiliki arti keberagaman. Jika menyangkut Indonesia, maka pluralitas atau keberagaman yang ada di antaranya beragam agama, suku, budaya, bahasa, pekerjaan, tempat tinggal, dan masih banyak lagi pluralitas yang ada di Indonesia. Wujud dari budaya ada yang berupa ide, ada yang berupa aktivitas, ada yang berupa alat atau artefak yang dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan. Ide, misalkan untuk Indonesia ada ide tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Kemudian ada yang bersifat aktivitas. Budaya Indonesia yang menjadi salah satu cirinya berupa kegiatan gotong royong, adalah budaya asli Indonesia. Yang ketiga adalah artefak atau peralatan yang digunakan. Peralatan ini sangat berhubungan dengan kondisi sekitar yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila masyarakat itu berupa masyarakat agraris, maka wujud hasil budayanya banyak yang berupa peralatan yang berkaitan dengan pertanian. Namun, apabila masyarakat yang ada lebih bersifat maritim, maka peralatan yang ditemukan, yang digunakan, banyak peralatan yang merupakan peralatan yang bersifat atau yang digunakan pada daerah laut atau yang bermata pencarian sebagai nelayan. Unsur-unsur budaya diantaranya ada yang tadi yang kita pelajari, yaitu artefak, peralatan hidup. Masyarakat agraris tentu dengan alat-alat yang berupa alat-alat pertanian yang berhubungan dengan mata pencaharian sehari-hari.
mata pencarian juga dapat berkaitan dengan religi atau kepercayaan. Misalkan kepercayaan adanya keseimbangan alam. Masyarakat Indonesia itu percaya bahwa apabila kita menjaga alam, maka alam pun akan memberikan hasil-hasil buminya yang melimpah untuk manusia yang tinggal di atasnya. Artinya kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa dengan menjaga alam yang telah diciptakannya, maka akan menghasilkan sumber daya alam yang melimpah pula. Bahasa juga merupakan salah satu unsur budaya. Apabila masyarakat tersebut masyarakat agraris, maka banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan pertanian. Begitu pula masyarakat yang berkecimpung pada dunia maritim, maka banyak kosakata yang bersifat kemaritiman, termasuk sistem masyarakatnya. Apabila masyarakat yang ada berupa masyarakat agraris, maka ada sistem masyarakat yang bekerja sebagai petani, pembajak sawah, pemanen padi, dan lain sebagainya, yang sangat berpengaruh kepada keseniannya. Kesenian-kesenian tentang kesuburan alam sangat banyak ditemukan untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki budaya agraris. Apabila masyarakat yang berhubungan erat dengan budaya maritim, maka kesenian-kesenian, tradisi, budaya yang berkaitan dengan kemaritiman, laut, dan lain sebagainya juga akan sangat banyak ditemui. Dan yang terakhir adalah sistem pengetahuan. Apabila masyarakat agraris itu memiliki sistem pengetahuan tentang sistem cara tanam, memelihara tanaman yang baik, kemudian melakukan atau memperhitungkan kapan masa tanam, kapan masa panen. Sedangkan untuk daerah masyarakat yang berhubungan erat dengan maritim, maka dia akan memiliki perhitungan atau pengetahuan tentang rasi bintang, arah mata angin, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mata pencahariannya. Ini adalah contoh-contoh hasil budaya pada masyarakat agraris. Ada ani-ani. Ani-ani ini digunakan untuk panen dengan cara memotong tangkai-tangkai padi. Kemudian ada gebot. Gebot itu adalah alat tradisional untuk merontokkan padi. Ada lesung. Lesung adalah untuk menghancurkan bulir-bulir padi sehingga selongsong padi yang kita sebut gabah itu dapat terlepas dan menghasilkan beras. Selanjutnya ada garu. Garu itu alat pembajak sawah tradisional. Kemudian ada hasil budaya masyarakat maritim, misalkan ada jala. Jala pun ada berbagai macam variannya. Ada dayung, ada perangkap ikan, bahkan ada tombak serta mata pancing. Serta tentu ada budaya membuat kapal, dan Indonesia terkenal dengan budaya maritimnya. Salah satunya adalah kapal pinisi. Keragaman budaya juga terwujud dalam hal pakaian adat hingga budaya pertunjukan. Nah, apa sih penyebab keberagaman budaya? Di antaranya ada perbedaan lokasi. Lokasi yang banyak berupa pertanian atau agraris, maka budayanya budaya agraris. Sedangkan lokasinya yang dekat dengan laut, maka budaya maritim akan sangat kuat. Perbedaan agama, suku, juga adat istiadat termasuk yang semakin memperkaya keberagaman. Nah, keberagaman ini adalah modal bagi pembangunan.
pendorong wisata misalkan. Dari pariwisata akan tumbuh sektor-sektor ekonomi yang lain. Kuliner, jasa travel, jasa penginapan, hingga usaha ekonomi kreatif seperti cenderamata. Keberagaman juga dapat memupuk toleransi. Oh, ada perbedaan, ada keberagaman. Yang satu dengan budaya agraris, yang satu dengan budaya maritim, yang satu dengan agama A, yang satu dengan agama B. Semuanya saling menghargai karena adanya toleransi. Dan itu sebagai identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Ingat, kita harus bangga dengan Indonesia karena Indonesia adalah negara superpower dalam hal budaya. Kita memiliki banyak ragam suku bangsa dan budaya serta bahasa yang harus kita lestarikan dan kita pupuk rasa toleransinya, termasuk mendorong inovasi budaya. Budaya-budaya yang ada dapat kita inovasi, kita masukkan dalam berbagai macam jenis karya yang produktif. Misalkan jenis karya produktif dalam bentuk novel, dalam bentuk film, dalam bentuk kartun, hingga bentuk-bentuk yang lain. Inilah modal pembangunan Indonesia salah satunya. Kebinekaan yang ada, keragaman yang ada merupakan aset budaya bangsa, aset pembangunan yang terangkum dalam sebuah persatuan. Kita lihat contohnya, ada keragaman hasil asimilasi dan akulturasi yang ada. Ada persamaan bentuk tapi beda fungsi. Ada Menara Masjid Kudus yang merupakan tempat ibadah agama Islam, dan ada Bali, Kulkul Taman Ayun Bali yang merupakan pura tempat ibadah agama Hindu, memiliki kemiripan bentuk. Inilah salah satu contoh akulturasi budaya. Kemudian ada masjid yang berarsitektur Tionghoa, ada pula kelenteng Konghucu. Artinya ada akulturasi budaya. Nah, sebagai latihan ada 3 soal untuk dikerjakan. Yang pertama, apa sebenarnya manfaat dari keberagaman sehingga harus kita lestarikan, harus kita upayakan agar terjadi toleransi. Yang kedua, apa atau berikan usaha, ingat ini usaha seorang pelajar untuk merawat toleransi yang ada sehingga kebinekaan, keberagaman dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir, apa usaha pemerintah dan masyarakat untuk mempererat persatuan dalam kebinekaan. Silakan utarakan ide-idemu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, informasi-informasi yang dapat kamu dapatkan untuk menjawabnya. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap sehat, tetap semangat, rajin beribadah, sukses bersama kita.